seringkali kita salah memandangnya. Jangan. Pandanglah Alkitab itu secara lengkap. Sederhana cara memandang Alkitab secara lengkap. Apa-apa dalam hidup ini pasti dua sisi. Semuanya. Nah, maka itu seluruh dunia punya kata yang sama. Apa saja kalau kita lihat, lihatlah sisi sebelahnya. Uang itu pasti bolak-balik dua sisi. Ngerti istilah ini? Ini satu filsafat dunia, tapi kita bisa terima untuk menyatakan kebenaran. Sehingga apabila saudara di dalam segala kehidupan ini tidak melihat segala sesuatu dari dua sisi, maka kita jadi tidak balance atau pincang. Nah, contohnya antikris. Kalau saudara melihat antikris dari sudut diri kita saja, itu menakutkan. Maka itu muncullah pengajaran pengangkatan atau rapture. Itu penemuan para pemimpin dulu karena ketakutan melihat antikris dalam Alkitab dari satu sisi saja. Tapi kalau saudara dan saya melihat seluruh kebenaran dari dua sisi, itu lengkap. Sisi pertama, sisi manusianya. Sisi kedua, sisi Tuhan. Nah, kalau kita bisa memandang kebenaran dari dua sisi ini, hasilnya luar biasa. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, tapi jangan saudara nilai saya sombong. Kalau saudara sering mendengar apa yang Roh Kudus suruh saya sampaikan, seringkali, nggak selalu tentunya, seringkali orang yang mendengar apa yang saya sampaikan bisa berkata gini, bagaimana kamu bisa mengerti ayat itu padahal saya sudah sering baca, kok nggak keluar yang bagian itu? Jawabannya adalah, Roh Kudus mengajar saya untuk melihat kebenaran dari dua sisi. Contohnya ketidakseimbangan dalam banyak pengajaran prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Sebetulnya itu tidak salah. Karena memang Tuhan ingin memberkati kita supaya kita makmur. Tetapi karena selalu dipandang dari sisi manusianya saja, jadi berat sebelah. Akhirnya Injil kemakmuran, teologi kekayaan hanya untuk kita diberkati. Lupa, kalau kita nggak pandang dari sisi Tuhan, maka Injil kemakmuran jadi pincang. Saudara, kalau saya bukan orang kaya yang diberkati Tuhan, tahun lalu, tahun 2001, saya akan hitung lagi tahun. Anak-anak yang saya sekolahkan, itu tahun lalu di wisuda itu 11 orang, saudara. 8 S1 dan 3 S2. Itu tahun 2001. Nggak tahu 2000 saya nggak ngitung lagi. Saya nggak tahu tahun ini akan berapa lagi saya akan lihat. Dan mereka yang saya sekolahkan, itu nggak cuma biaya sekolah, tapi biaya semuanya. Mana ada orang punya anak sebanyak apapun, masa 9 langsung dokter bareng-bareng sekolahnya? Kan tidak mungkin. Saya nyekolahkan 9 dokter, 7 dokter umum, yang 2 itu spesialis. Dengan istri saya beberapa yang lalu kami belanja untuk kedokteran spesialis saja, spesialis bedah dengan spesialis anak. Bukunya nggak sampai 20, saudara. Itu hampir 7 juta yang kami belanjakan. Itu semuanya textbook. Satu yang saya suka ketika salah seorang anak saya yang ahli bedah, dia butuh buku itu sudah lama sekali. Dan ternyata saya baru dapat. Dan satu lagi yang dokter anak pediatrik, dia lama pesan buku itu, yaitu pediatrik khusus untuk daerah tropik. Baru dapat. Harganya ratusan ribu. Tuhan memberkati kami luar biasa dalam hal keuangan, saudara. Kenapa Injil prosperity gospel yang saya percaya itu bisa balance seperti ini? Kami terima berkat banyak luar biasa dari Tuhan. Ketika satu orang, bukan pengusaha, orang muda baru punya anak satu, umurnya mungkin belum 30, Tuhan bisa gerakkan memberikan 20.000 US dollar. Ini masih dalam urusan dengan bank sekarang ini, karena dikirim dari luar negeri. Saya juga nggak tahu kalau ada peraturan BI seperti itu. Agak kaget juga. Untuk the house of healing, rumah kesembuhan. Kami nggak pakai rumah sakit, kata itu. Untuk Nabiri yang nggak dibangun mulai 1 Februari nanti. Tuhan memberkati kami luar biasa, saudara. Salah seorang anak saya yang beberapa hari akan berangkat ke Perancis untuk ngambil S2 dan S3-nya, dapat beasiswa ke sana. Tapi biaya hidup saya harus bayar. Salah satu persyaratan visanya harus ada 5.000 euro. Itu ditinggalkan di bank di Perancis sana untuk bukti bahwa dia bisa hidup untuk setahun. Waktu dia telepon saya, papa ada duitnya. Saya bilang ada, padahal belum. 2 hari kemudian, hampir 5.000 US dollar masuk ke rekening saya. Coba bayangkan. Saya kaya, tapi saya melihat dari 2 sisi. Bukan untuk diri saya, dan untuk kerajaan surga.
supaya melahirkan orang-orang pintar bagi kemuliaannya, saudara. Amin, tepuk tangan buat itu. Saudara, ini satu anugerah yang saya sampai kagum melihat Tuhan. Dan satu yang menjadi berkat, semuanya dipakai untuk tanah Papua, saudara. Dan di situ saya lihat kalau saya nggak di Papua, nggak akan diberkati sebanyak itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi pandanglah segala sesuatu selalu dari dua sisi. Sisi manusia dan sisi Tuhan. Maka kebenaran akan lengkap, saudara. Kalau tidak, kita jadi pincang. Saya orang karismatik. Saya percaya pada kuasa Roh Kudus. Saya selalu melihat karunia-karunia roh dari dua sisi juga. Itu baru ada keseimbangan dalam hidup ini. Kenapa Tuhan mempercayai begitu banyak? Karena saya belajar untuk masuk dalam dimensi roh. Dimensi surga. Itu masih di dunia ini. Euro dolar adalah uangnya antikris. Dan saya melihat antikris bukan cuma dari sisi manusia saya. Kalau saya lihat dia dari sisi saya akan ketakutan. Tapi kalau saya lihat dari sisi papa saya di surga, antikris itu kita harus syukuri mereka ada. Enggak amin bukan? Kalau saya syukuri mereka ada. Mengapa? Karena dari sisi papa kita, kalau mereka eksis, berarti kerajaan papa kita segera datang di bumi. Itu nggak lama lagi. Ya, karena ada itu saya suka cita, walaupun ada mereka. Kalau yang lain, kapan diangkat? Nah, bingung kan katanya terus. Nggak, bukan. Nah, uang ini, uang mereka. Percayalah saudara, sebentar lagi US dollar akan jatuh. Seluruh dunia akan pakai uang ini. Dan semua gambarnya pakai pintu gerbang. Kenapa? Karena mereka akan membuat New World Order. Ada dunia baru dan gerbangnya lewat mereka. Saya nggak bisa menguraikan lebih detail. Tapi saya baca satu buku tentang mereka. Dari mereka. Ini bukan buku Kristen. Buku tentang mereka. Yang mereka tulis sendiri. Bahwa salah satu cara untuk membuat dunia ditaklukkan, buatlah mata uang satu. Dan mereka berkata, untuk memulai itu kita harus mulai dengan Eropa. Dan begitu mereka nulis, kenapa kami mulai dengan Eropa? Sebab Eropa adalah negara-negara tertua di dunia. Kalau negara-negara tertua yang mana mata uang golden, franc, Deutschmark dan sebagainya sudah lama eksis, bahkan ribuan tahun, bukan cuma ratusan tahun, saudara. Uang-uang negara itu eksis, itu bisa ditaklukkan oleh antikris dan dikuasai, dan mereka cuma jadi satu, nurut. Berarti negara-negara lain yang muda-muda gampang takluk. Saudara bisa mikir untuk ganti rupiah saja, ayo jujur. Walaupun negara kita sudah kacau seperti ini, rupiah semurah itu, perlu waktu nggak ganti rupiah dengan mata uang lain? Jawab iya atau tidak? Sangat perlu waktu, itu perlu ahli. Apalagi itu belasan mata uang Eropa. Salah satu contoh lira, itu mata uang Italia yang paling rendah. Dan dari semua mata uang Eropa diganti tanggal 1 Januari yang lalu, itu adalah mata uang lira. Paling murah. Bagaimana yang murah naik setinggi itu sejajar dengan semua yang lain? Itu kalau nggak pekerjaan orang-orang hebat, otaknya nggak mungkin, saudara. Semurah-murahnya rupiah, mau Indonesia merubah jadi uang ringgitnya Malaysia? Nggak bisa, itu harga diri negara. Tapi antikris berusaha menjatuhkan seluruh mata uang Eropa dan ganti mata uang. Berarti ini kekuatan yang luar biasa. Jadi sudah 13 hari antikris berlaku, kita masih di sini belum diangkat. Maka itu jangan pusing dengan pengangkatan. Lalu bagaimana caranya kita bisa menang menghadapi mereka? Ini tadi. Dari ayat 2, ayat 3 ada 3 hal penting yang baru kita baca. Suara garis bawahi. 1. Sukalah sendirian dengan Yesus. 2. Naiklah ke gunung yang tinggi. Bukan ke puncak, bukan. Lain. Arti gunung tinggi itu adalah hidup dengan Tuhan. Keluar dari hal-hal yang di lembah. Yang ketiga, Yesus berubah rupa. Terjemahannya sangat salah. Yang betul adalah hari itu Tuhan Yesus menyatakan wujud aslinya. Bisa ngerti maksudnya? Tiba-tiba mereka ketika melihat Yesus berubah rupa. Sungguh saudara, sampai hari ini sehebat apa kekristenan kita, sungguh sedikit sekali di antara kita yang pernah nampak Yesus secara aslinya. Masih sedikit. Tapi tahun 2002 ini, ketika antikris sudah nyata, mau tidak mau, gereja harus lihat Yesus yang asli. Enggak samar-samar lagi.